Amin Rais menghina Jokowi dan mengkritik keras, ingin sadarkan bangsa. Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Pada zaman Pak Jokowi ini, bangsa kita sebenarnya terbelah. Jadi saya tidak tahu ini ada kesengajaan apa tidak. Tapi sepertinya memang ada bagian anak bangsa yang dimanjakan, tapi ada bagian anak bangsa lain yang hampir sama jumlahnya, itu seperti disudutkan, seperti dibiarkan hidup di dalam ketidaktentuan, katakanlah mereka semakin melarat barangkali ya. Selama ini para aktivis TP3 itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Di mata mereka, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, nggak pernah ada benarnya. Bila membandingkan pada masa Orde Baru, sikap yang dilakukan oleh mereka itu nggak akan pernah dapat tempat. Tapi ini tidak terjadi di masa sekarang. 7 orang yang diwakili oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya negara jahanam, neraka jahanam. Wahai pimpinan, Anda kata mundur lebih bagus lagi. Kemudian Pak Jokowi kalau Anda mundur pun itu masih berlaku kok. Pak Amin Rais ini adalah satu pernyataan halusinasi, perkiraan seperti ahli nujum begitu, yang maknanya itu adalah membenturkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengkritik keras Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengaku ingin menyadarkan anak bangsa dengan cara mengajak pemilih muda untuk memilih Partai Umat di pemilu 2024. Tawarannya itu kita ingin menyadarkan kepada anak-anak bangsa bahwa yang bisa melakukan kezaliman total, kolosal, itu hanya negara, kata Amin di kantor KPU RI Jakarta Pusat, Jumat 12 Agustus 2022. Mantan aktor reformasi 1968 ini menilai kezaliman ini lantaran faktor penyelenggaraan di dalam sebuah negara. Mestinya, lanjut Amin, jika semua penyelenggara negara mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, maka kezaliman tidak akan muncul. Kendati demikian, Amin tak mempersoalkan siapapun dalam hal ini. Ia menuturkan yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting bagaimana proses ke depannya. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun. Sekarang kita melihat ke depannya, sambungnya. Partai Umat ke KPU RI. Sebelumnya Amin Rais membawa Partai Umat menuju kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat hari Jumat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Amin Rais di sini diiringi tabuhan drum dan para kader Partai Umat. Ada pula Marawis dan beberapa kader Partai Umat iring-iringan ini mendampingi Amin Rais dan Ridho Rahmadi. Selaku Ketua Umum Partai Umat, Amin Rais memimpin kader Partai Umat menuju KPU dengan menggunakan kemeja berwarna hitam dengan lambang Partai Umat di sisi kiri. Dia juga terlihat mengenakan peci hitam dan sorban di leher. Selain itu, dia juga nampak mengacungkan jari telunjuk atau nampak senyum sumringah di wajahnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, dukungan terhadap sosok yang akan maju di pemilihan presiden Pilpres tidak sembarang diberikan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, dia menegaskan kondisi bangsa ini sudah kacau balau, mengingat alur politik diatur oleh kelompok oligarki yang caruk maruk dengan kezoliman, ketidakadilan. Negara yang bisa menegakkan keadilan seperti pemerintah atau negara itu, pimpinannya merujuk pada Pancasila, merujuk pada Undang-Undang 1945, ujar Amin Rais. Usai menyerahkan dokumen pendaftaran Partai Umat di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 12 Agustus
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin pemerintahan yang berani melawan kelompok oligarki agar kehidupan bangsa bisa lebih sejahtera, adil, dan makmur. Karakteristik nilai yang menjadi patokan Amin Rais dan Partai Umat untuk mendukung capres yang akan maju di Pilpres 2024. Amin Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi menjawab mendaftarkan Partai Umat ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai calon peserta pemilu 2024. Tak ada komentar dari Amin terkait pendaftaran tersebut dan langsung masuk ke dalam gedung KPU. Kedatangan keduanya juga diikuti oleh sejumlah massa Partai Umat, tiba dengan membawa rebana dan bersolawat. Ketika Amin Rais dan Ridho sudah masuk ke dalam kantor Umat, massa Partai Umat terlibat adu dorong dengan petugas yang berjaga di gerbang. Massa yang tak memiliki identitas khusus yang sudah diberikan KPU tak bisa masuk, namun massa tetap merangsek ingin masuk dan menerobos pagar. Beruntung orator dari atas mobil komando menenangkan. Dia meminta untuk tidak memaksa masuk apabila tidak memiliki identitas yang diberikan KPU. Kawan-kawan yang boleh masuk yang punya diajak, kata dia. Adu dorong antara massa Partai Umat dan petugas berlangsung beberapa menit. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi telah menyerahkan sejumlah berkas persyaratan sebagai peserta pemilu umum atau pemilu 2024 ke Komisi KPU. Pertanyaan akan lolos di parlemen. Ridho menilai dengan target 3 besar di parlemen membutuhkan kurang lebih 20 hingga 15 juta suara. Hal ini akan diraih dengan beberapa strategi, salah satunya melalui kantong suara dari loyalis pemilik Amin Rais. Amin sendiri menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Kemudian partai berlambang bintang itu akan menyasar pemilih muda. Pasalnya, pemilih muda memiliki porsi suara cukup besar bagi pemilu 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengkritik keras Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengaku ingin menyadarkan anak bangsa dengan cara mengajak pemilih muda untuk memilih Partai Umat di pemilu 2024. Tawarannya itu, kita ingin menyadarkan kepada anak-anak bangsa bahwa yang bisa melakukan kezaliman total, kolosal, itu hanya negara, kata Amin di kantor KPU RI Jakarta Pusat, Jumat 12 Agustus 2022. Mantan aktor reformasi 1968 ini menilai kezaliman ini lantaran faktor penyelenggaraan di dalam sebuah negara. Mestinya, lanjut Amin, jika semua penyelenggara negara mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, maka kezaliman tidak akan muncul. Kendati demikian, Amin tak mempersoalkan siapapun dalam hal ini. Ia menuturkan yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting bagaimana proses ke depannya. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun. Sekarang kita melihat ke depannya, sambungnya. Partai Umat ke KPU RI. Sebelumnya Amin Rais membawa Partai Umat menuju kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat hari Jumat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Amin Rais di sini diiringi tabuhan drum dan para kader Partai Umat. Ada pula Marawis dan beberapa kader Partai Umat iring-iringan ini mendampingi Amin Rais dan Ridho Rahmadi. Selaku Ketua Umum Partai Umat, Amin Rais memimpin kader Partai Umat menuju KPU dengan menggunakan kemeja berwarna hitam dengan lambang Partai Umat di sisi kiri. Dia juga terlihat mengenakan peci hitam dan sorban di leher. Selain itu, dia juga nampak mengacungkan jari telunjuk atau nampak senyum sumringah di wajahnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, dukungan terhadap sosok yang akan maju di pemilihan presiden Pilpres tidak sembarang diberikan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, dia menegaskan kondisi bangsa ini sudah kacau balau, mengingat alur politik diatur oleh kelompok oligarki yang caruk maruk dengan kezoliman, ketidakadilan. Negara yang bisa menegakkan keadilan seperti pemerintah atau negara itu, pimpinannya merujuk pada Pancasila, merujuk pada Undang-Undang 1945. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.